Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Kaifa halukum? Bikhair, bikhair. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk mendapatkan amal kebaikan. Pada hari ini wabil khusus kita akan belajar al-lughah Arabiyah, yang mana materi kita di sini adalah tentang at-tarkib. Untuk kelancaran PJJ kita pada hari ini, dan semoga kalian semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah untuk kehidupan kalian. Marilah kita mulai pertemuan kita yang keempat ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Senantiasa kita memohon kepada Allah, mohon lindungan, hidayah, kecerdasan, kelancaran, dan kesuksesan kita di dunia dan di akhirat dengan kita belajar bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini, Bu Guru akan menjelaskan tentang mubtada dan khobar. Jadi tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, kalian semua mampu menggunakan struktur kalimat mubtada dan khobar dalam tema ta'aruf yang sudah kita pelajari dalam pertemuan yang lalu. Ya, itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, kalian semua mampu membedakan mana muannas, mana muzakkar. Dan yang ketiga, kalian semua bisa menyesuaikan mubtada dan khobar. Khobar mengikuti mubtada. Ya, apabila mubtadanya muzakkar, khobarnya muzakkar. Apabila mubtadanya muannas, khobarnya muannas. Ya, jadi tiga tujuan tersebut semoga bisa kalian pahami dalam materi kita mubtada dan khobar. Tapi terlebih dahulu, ini akan diperkenalkan kepada kalian apa itu isim domir mutasil, yaitu kata ganti. Isim kata benda, domir kata ganti, ya. Nah, di sini kalian akan diperkenalkan ana, saya. Ini adalah domir, kata ganti. Orang ke satu. Anta, ini kata ganti. Dalam bahasa Arab adalah isim domir, kata ganti. Huwa, kata ganti orang ketiga. Dalam bahasa Arab, huwa. Dalam bahasa Indonesia, dia laki-laki. Ana, anta, huwa. Ini muzakkar. Dia bisa menduduki jabatan sebagai mubtada. Nah, di sini juga ada isim domir mutasil untuk yang muannas. Ana, anti. Letak perbedaannya di anti. Ketika muzakkar anta, muannas anti. Huwa muzakkar, hiya muannas, yang perempuan. Ya, subhanallah ya. Dalam bahasa Arab sudah sangat terlihat bedanya antara laki-laki dan perempuan. Jadi tidak bisa bercampur baur. Ya, subhanallah, inilah keistimewaan berbahasa Arab. Ya, perhatikan anak-anak. Nah, ketika mubtadanya muannas, khobarnya hilyah, juga muannas. Anti tolibatun. Tolibatun ini sebagai muzakkar, sebagai muannas, afwan. Dia kedudukannya sebagai khobar. Afwan ya, khobar. Karena mubtadanya muannas, khobarnya muannas. Ya. Nah, ini adalah isim domir mutasil yang kemarin kita sudah pelajari. Ana, anta, anti, huwa, hiya. Nah, yang kedua di sini akan diperkenalkan isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Dalam bahasa Indonesia artinya kata petunjuk, kata tunjuk. Nah, kata tunjuk itu untuk jarak dekat dan untuk jarak jauh. Kalau dalam bahasa Indonesia kan ini, itu. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia kita tidak tahu
bunyinya sama. Ini perempuan sama, ini laki-laki sama. Dalam bahasa Arab, untuk isim isyarah itu beda. Lil muzakkar, untuk yang laki-laki, kata petunjuknya hadza. Untuk yang dekat, ini. Hadza, ini. Hadhihi, ini untuk yang muannas. Lil muannas. Untuk jarak yang jauh, zalika. Zalika, tilka. Zalika, tilka. Tilka untuk yang muannas. Ini contohnya bisa kalian perhatikan ya. Contoh yang muzakkar, perhatikan. Isim isyarahnya hadza. Ini, ketika kita ingin mengucapkan ini Ahmad. Bagaimana ya dalam bahasa Arabnya ini Ahmad? Oh, ternyata Ahmad muzakkar. Makanya kita pakai adalah hadza. Hadza Ahmad. Kebetulan di sini adalah hadza Azam. Hadza talibun atau hadza talib. Dzalika shadiqi. Dzalika shadiqi, itu temanku. Shadiqi, tidak ada tamar butoh ya. Ini adalah untuk yang muzakkar. Hadza dzalika. Ini nanti bisa menjadi mubtada ya. Ini khobarnya. Jadi khobar mengikuti mubtada ya. Ketika mubtadanya muzakkar, khobarnya muzakkar. Nah, contoh yang kedua bisa kalian perhatikan. Hadhihi, tilka. Ini adalah isim isyarah untuk yang muannas. Subhanallah ya. Untuk yang perempuan, hadhihi, terdengarnya halus. Hadhihi hilyah. Hadhihi thalibatun atau hadhihi thalibah. Bisa kita wakafkan. Tilka shadiqati. Tilka shadiqati. Ketika mubtadanya muannas, khabarnya otomatis muannas, disesuaikan. Subhanallah. Ini menjadi satu padanan kata yang sangat serasi. Ya, tilka shadiqati. Insyaallah kalian sudah paham ya kata tunjuk untuk yang muzakkar dan muannas. Jadi dalam bahasa Arab bentuk kata itu ada dua ya, untuk kata yang muzakkar dan kata yang muannas. Nah, yang poin ketiga, kalian akan diperkenalkan tentang kata tanya. Dalam bahasa Arab itu al-istifham. Coba, kata tanya apa di sini yang berkaitan dengan ta'aruf? At-ta'aruf, kenal apa ya? Nah, di sini kata tanya ma. Apa? Misalkan kalau kita ingin bertanya, ma hadza? Ma hadza? Apa ini? Kata benda yang tidak berakal. Kita sedang berkomunikasi misalkan. Hadza kitabun. Kitabun muzakkar, tidak ada tamar butoh ya nak ya. Perhatikan. Ya, karena isim isyarahnya muzakkar ya, sebagai mubtadanya muzakkar, makanya khobarnya juga muzakkar. Nah, bagaimana Bu dengan benda yang muannas yang ada tamar butohnya nih seperti ini? Mistorotun ya, saburotun ya nggak nak? Nah, surotun. Nah, semuanya ada tuntunnya di sini. Ini adalah kelompok kata yang muannas, yang perempuan. Jadi untuk isim isyarahnya kalian bisa gunakan hadhihi. Nah, kata tanyanya juga sama. Ma hadhihi, untuk menanyakan benda yang tidak berakal. Ma hadhihi. Hadhihi mistorah. Ini penggaris. Ma hadza? Hadza qalamun. Ma hadhihi? Hadhihi suratun. Nah, ada tamar butoh. Kata tanya yang kedua, di sini kalian bisa lihat hal. Apa tuh hal? Apakah? Jadi kalau kalian tanya, apakah dalam bahasa Arabnya apa? Hal. Hal ini merupakan kata tanya yang jawabannya hanya dua. Ya atau tidak. Ya dalam bahasa Arab na'am.
Naam, iya. La, tidak. Jadi kalau ada pertanyaan, hal hadza mirsamun, apakah ini pensil? Kalian bisa jawab, naam, hadza mirsamun. Atau kalian jawab, la, hadza qalamun. Ketika benda yang berbeda dengan pertanyaan, kalian jawab dengan la, tidak. Ya, hadza qalamun. Jadi isim isarohnya bisa kalian pakai sesuai dengan benda yang kalian lihat. Kalau bendanya muzakkar, qalamun, isim isarohnya harus juga yang muzakkar, hadza. Misal, contoh, benda yang ditujukan adalah suratun. Nah, jadi kalian pakai isim isarohnya apa, nak? Hadhihi. La, hadhihi suratun. Ada tunnya, ada ciri dari muannas, yaitu ta marbuto. Nah, kata tanya yang ketiga, ya, yang disajikan di sini adalah man. Apa sih artinya man? Man artinya siapa. Jadi kata tanya yang ditujukan untuk benda yang berakal. Siapa tuh yang benda berakal? Ya manusia. Contohnya, man hadza, siapa ini? Hadza Mahmud. Ini Mahmud. Mahmud adalah muzakkar. Karena itu isim isarohnya yang kita pakai hadza. Ketika yang kita tuju mu'annas, man hadhihi, siapa ini? Hadhihi ini ditujukan untuk mu'annas, hadhihi. Kalian jawabnya apa ya? Man hadhihi. Oh, hadhihi Aisyah. Misal, hadhihi Mahmudah. Nah, kebetulan di sini contohnya Mahmudah. Tapi kalian bisa juga mengganti ini menjadi hadhihi Fatimah. Hadhihi Ummi, ini ibuku. Kan ibuku perempuan, ya. Jadi kalian pahami. Hadhihi mubtada, Mahmudah khobar. Hadhihi Mahmudah. Nah, ini sudah jelas ya, anak-anak. Muannas, muzakkar. Subhanallah. Kata tanya yang keempat yang disajikan di sini adalah kaifa. Ini berhubungan dengan apa, nak? Dengan at-ta'aruf, ya, perkenalan. Jadi kita kan kalau berkenalan juga menanyakan, ya, kaifa. Nah, sini contohnya apa? Kaifa haluk. Wah, bagaimana kabarmu? Kaifa haluk. Nah, kita jawab, ana bi khair, alhamdulillah. Ini adalah kata sapaan yang sudah kita kemarin pelajari, ya. Kaifa haluk, ana bi khair, syukron, afwan, ilaliko, ma'assalamah. Nah, ya, ini merupakan kata sapaan yang biasa kita ucapkan apabila kita bertemu dengan teman, dengan saudara, atau dengan siapa saja untuk menyapa, ya, dengan tema at-ta'aruf. Ini kalian harus bisa menjawab kata sapaan sesuai materi yang kemarin sudah Ibu sampaikan di pertemuan yang lalu. Nah, kata tanya yang kelima di sini disajikan apa? Min aina. Nah, ini berkaitan juga dengan at-ta'aruf. Min aina anta. Min aina anta. Anta itu pasti yang ditujukan kepada muzakkar. Dari mana? Min, dari. Aina, mana. Jadi kalau ada pertanyaannya, min aina anta, dari mana kamu? Oh, kamunya ini adalah laki-laki. Karena anta, jawabnya ana min Surabaya. Ketika jawab pertanyaannya, min aina anta, anta jawabnya ana. Ketika ada pertanyaan, min aina huwa, jawabnya huwa min Surabaya. Ketika ada pertanyaannya diganti lagi nih, ya, subjeknya kita ganti, mubtadanya kita ganti menjadi hiya. Min aina hiya, jawabnya hiya min Surabaya. Ya, perhatikan itu kesesuaian cara menjawab, ya anak-anak, ya. Anta, ana, huwa, huwa, hiya, hiya. Nah, di sini ada keterangan, ya, perhatikan nih. Untuk pertanyaan siapa namamu,
kata tanya yang dipakai adalah ma. Kenapa? Kata ma itu dijelaskan untuk benda yang tidak berakal. Sedangkan manusia itu berakal. Jadi bukan menggunakan ma kalau untuk menanyakan identitas seseorang yang berakal. Kita menggunakannya apa? Man. Man hadhihi? Siapa ini? Oh, hadhihi Aminah. Hadhihi Thalibah. Tapi ketika kita ingin mengetahui namanya, bahasa apa ya yang kita pakai dalam bahasa Arab? Oh, kata tanyanya ma. Ma untuk kata tanya yang tidak berakal. Karena kita ingin mengetahui namanya. Nama itu kan kata benda yang tidak berakal. Makanya kata tanyanya adalah ma. Tapi ketika kita ingin mengetahui seseorang itu sebagai apa, bagaimana dia, kita menggunakan siapa dia. Nah, kita menggunakannya kata tanya man. Man hadha, siapa ini? Hadha talib. Nah, itu bedanya ya nak ya, ma dengan man. Nah, insya Allah kalian paham ya, insya Allah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hal ini akan menjadi lain ketika kita memasuki struktur bahasa Indonesia. Ketika kita berkenalan dengan seseorang dan ingin menanyakan namanya, biasanya dalam bahasa Indonesia itu kita menggunakan kata siapa. Nah, inilah ya, siapa namamu? Ini dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab ya, kita menggunakannya ma. Apa namamu? Inilah, subhanallah ya. Mudah-mudahan kalian paham ya, bagaimana menggunakan kata tanya yang 5 tadi dalam sebuah percakapan ya, dalam pertanyaan berbahasa Arab, insya Allah. Nah, bahasan kita yang tadi ada isim isyarah, ada isim domir mutasil. Ini berkaitan dengan apa tadi nak? Mubtada dan khobar ya. Nah, kalian di sini ya akan tahu apa sih mubtada, Bu? Tadi kan sudah dengar ya mubtada. Nah, mubtada adalah kata benda, isim ya, kata benda atau isim yang berada di awal kalimat dan berkedudukan sebagai subjek. Nah, dalam bahasa Indonesia kita subjek, pelaku yang melakukan. Sedangkan khobar ya dalam bahasa Indonesia adalah kata yang jatuh setelah mubtada atau dikenal dengan kedudukannya sebagai predikat. Ya kan dalam bahasa Indonesia gitu ya. Kalimat sempurna itu terdiri dari subjek, predikat. Nah, dalam bahasa Arab mubtada, khobar. Mubtada, subjek, khobar, predikat. Nah, khobar ini harus mengikuti mubtadanya. Ketika mubtadanya muannas, khobarnya harus muannas. Seperti yang tadi Bu Guru jelaskan ya nak. Hadha, man hadha? Hadha talib. Man hadhihi? Hadhihi talibatun. Nah, itu kesesuaian. Iya, ada contohnya nih. Nah, kalian bisa lihat lagi. Faruk, ya, Faruk muzakkar. Makanya mubtadanya huwa. Nih mubtadanya isim domir mutasil, huwa. Kamu nggak bisa menggunakan hiya karena hiya ini untuk muannas. Ya, jadi kalau kita ada bahasa Indonesia gini, dia hilyah. Bagaimana ya cara mengungkapkan bahasa Arabnya? Oh iya, hilyah perempuan. Makanya dia dalam bahasa Arab untuk yang perempuan adalah hiya. Hiya, hilyah. Bilughah Arabiyah. Bilughatul Indonesia dia hilyah. Anta Umar. Kamu Umar. Dalam bahasa Indonesia kamu Umar. Saya ingin mengungkapkan kamu Umar. Bagaimana ya? Oh, ternyata dalam bahasa Arab itu beda dengan bahasa Indonesia. Untuk kamu Umar, ini adalah Umar muzakkar. Jadi jenis kamunya juga kita pilih yang muzakkar. Yang mana yang muzakkar kamu? Anta. Pilihlah kata atau domir anta untuk penyesuaian Umar. Anta Umar. Ya. Di sini ada penjelasannya. Khobar dan mubtada harus saling menyesuaikan dengan perincian sebagai berikut. Jika mubtada berbentuk muzakkar, maka
khobar harus muzakkar ya. Subhanallah, itu jodohnya ya. Nih ada lagi contohnya nak. Anti Ruqayyah. Anti Ruqayyah. Kamu Ruqayyah. Nah, ketika kita menemukan bahasa Indonesia, kamu Ruqayyah. Oh, bagaimana ya cara mengungkapkan dalam bahasa Arab? Oh iya, Ruqayyah kan muannas ya, perempuan. Oh, berarti domirnya adalah anti Ruqayyah. Di sini ada juga ana. Nah, ini isim domir mutasil ana. Kalau ana itu bisa laki bisa perempuan ya nak. Nah kebetulan di sini adalah muzakkar. Ana Mahmud. Bisa juga ana Aisyah ya. Jadi untuk ana ini bisa laki bisa perempuan. Tapi kalau untuk anti khusus muannas perempuan. Anta khusus muzakkar. Jika mubtada berbentuk muannas maka khobar harus muannas. Di sini ada telaah nih nak dan analisis contoh ya. Ini contoh yang salah nih, yang nggak boleh kita gunakan dalam sebuah kalimat. Jadi kamu nanti kalau disalahin kamu harus paham. Oh iya, kalau Faruk itu nggak boleh isim domirnya itu hiya. Faruk harus huwa. Huwa Faruk. Kalau hiya Faruk ini salah ya. Ini juga nih untuk kata yang kedua, huwa hilya. Ini juga salah karena hilya adalah apa nak? Muannas, huwa muzakkar. Jadi ketika mubtadanya huwa, khobarnya harus muzakkar, yaitu Faruk, Ahmad, Khalid, ya nggak, Ali, Umar, pokoknya yang laki-laki. Nah, pembenarannya nih, kalian perhatikan ya, sesuai yang tadi Bu Saidah sebutkan. Huwa Faruk, hiya hilya. Nah, tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, kalian bisa membedakan ya penggunaan muzakkar dan muannas, dan kalian juga bisa menggunakan mubtada dan khobar dalam sebuah kalimat dan menyesuaikan khobar dengan mubtadanya ya. Insya Allah Guru doakan kalian semua diberi pemahaman yang baik ya, sehingga mudah untuk menjawab latihan soal yang berkaitan dengan materi yang tadi Bu Saidah sampaikan ya. Karena tujuan latihan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita bahas tadi. Nah, di sini ada tadrib 1 latihan pertama. Ihtar as-sahih mimma bainal qausain. Jadi kamu pilih ya, kamu memilih di antara 4 jawaban ini yang sesuai dengan pertanyaannya. Nah, pertanyaannya nih contoh huwa. Nah, ini ya mubtadanya muzakkar. Nah, jadi cocoknya khobarnya apa? Huwa titik-titik. Nah, kamu pilih nih salah satu di sini. Apakah tolibah, apakah tolib, apakah Fatimah? Kalian tulis di sini ya. Nah, contoh misalkan tulis ini. Di huwa ditulis, isinya ditulis. Nah, 1 sampai 10 ya. Kalian kerjakan di buku tulis ya nak. Nah, ada latihan yang kedua nih, tadrib asani, latihan kedua. Apa ya perintahnya dalam latihan kedua? Kalian di sini bisa menjelaskan kedudukan kata yang bergaris bawah. Contoh, anti. Anti ini isim. Oh, isim domir. Berarti isim domir ini adalah mubtada ya. Coba lihat nih. Anti mubtada karena letaknya di awal kalimat ya. Karena letak di awal kalimat, makanya anti kedudukannya sebagai mubtada. Nah, yang kedua nih. Contoh yang kedua, hiya zahidah. Nah, zahidah letaknya setelah mubtada. Nah,
Yang letaknya setelah mubtada disebut apa, Nak? Nah, tadi udah tahu ya, mubtada atau khobar. Jadi kamu tinggal menjawab dia mubtada, subjek atau khobar, predikat. Nah, ini juga kalian tulis ya soalnya. Nah, seperti yang ada di sini. Nah, tulis juga di buku tulis sama persis dengan yang ada di sini ya. Tolong disalin ya, Nak, di buku tulis. Sampai 5 nih, kamu tulis 5. Nah, ini tadribat yang ketiga. Nah, ini yang ketiga. Apa perintahnya dalam kalimat yang ketiga nih? Tadribat yang ketiga, ikhtar, pilihlah kalimat yang jawaban yang benar. Nah, di sini ada nih. Ma hadza. Ma hadza. Ma itu untuk apa? Kata tanyanya. Perhatikan ya tadi di atas. Ma hadza. Jadi ma itu untuk apa? Nih pilihan jawabannya. A. Qalamun, B. Naufal, C. Hasan, D. Umar. Kalian pilih ya. Soal ditulis langsung jawabannya saja. Misalnya ma hadza A. Qalamun, misal ya itu. Ya itu contoh cara menjawab latihan yang ketiga. Nah, kalian kerjakan ya untuk latihan ketiga 1 sampai dengan dia sampai berapa nih latihannya? Sampai 19 ya. Tolong ya, Nak, dikerjakan dengan baik. Yang belum paham tentang materi kita pada kesempatan kali ini, kalian bisa bertanya ke Bu Saidah melalui Japri ya, Nak ya. Atau di grup kelas PJJ juga nggak apa-apa ya. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan bermanfaat, kalian semua paham dengan baik materi kita pada kesempatan kali ini tentang mubtada dan khobar. Lebih kurangnya Bu Guru ucapkan mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan dalam kata ya. Yang salah itu dari Bu Guru, yang benar itu dari Allah. Semoga keberkahan untuk kita semua. Barakallahu fikum. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.